Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusalli ala Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, para alim ulama yang sama-sama kita ta'zimi. Alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini kita bisa bermuajahah insyaallah diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mengkaji sebuah kitab, kita bacakan Fatihah dulu. Yang pertama buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, tabi'in dan dzurriyyah beliau. Ala hadhihi as-salihah al-Fatihah. Kemudian Fatihah yang kedua kita tujukan satu buat para muallif kitab, khususnya muallif kitab ini dari kitab Al-Wafi, syarahnya Arba'in Nawawi, yaitu Imam Nawawi tentunya, yang menyarah adalah Dr. Mustafa Al-Buba dan Dr. Mustafa Ad-Din Al-Mistawa, dan para guru-guru kita yang lain. Ada hadinnya as-salihah al-Fatihah. Ketiga, untuk kita semua, kita, keluarga kita, anak-anak kita, untuk kesehatan kita, dan yang mewakafkan masjid ini. Ala hadhihi as-salihah al-Fatihah. Niki hadis yang Arba'in Nawawi, Arba'in niki 40. Jadi ada 40 hadis yang mana dipilih oleh Imam Nawawi sebagai yang mewakili banyak permasalahan. Jadi jenengan boleh masalah apa insyaallah wonten mriki. Nah, ini hadis yang keberapa? Yaitu hadis yang ke-38. Bab apa? Wasailul qurbi minallahi ta'ala wa nailul mahabbah. Kenapa maknanya? Maknanya adalah wasilah. Wasilah itu adalah perantara atau fasilitas yang diberikan oleh Allah untuk apa? Yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, agar supaya mendapatkan mahabbah atau cintanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita diskusi yang panjang lebar, biasanya kan kita kalau ada waktu, biasanya khususnya malam Jumat atau malam Jumat lagi kita ke makam. Kemudian kita kalau punya rezeki, kita ke ziarah wali yang masyhur di Jawa ini adalah Wali Songo. Atau kita ditambah Wali Songo itu plus di sini ada Mbah Thohir, di sini ada Ki Ageng Gribek, di sini ada Mbah Batu, ada Kiai Dasuki dan lain sebagainya, banyak hal. Maka ini kita ngapain tujuannya? Satu, apa? Mendoakan beliau-beliau yang dulu pernah berjasa untuk mengembangkan Islam di daerah kita. Biar Kanjeng Sunan apa segala macam itu sering dakwah di tempat-tempat kita. Sehingga alangkah baiknya orang yang pernah berjasa untuk diri kita, untuk agama kita, maka sudah sepatutnya yaitu kita doakan. Hal ini apakah dilarang oleh baginda Nabi Muhammad SAW? Tidak. Bahkan ini dicontohkan. Dicontohkan bagaimana? Rasulullah SAW dalil ziarah kubur. Bagaimana? Suatu ketika baginda Nabi Muhammad SAW itu jalan. Tidak diterangkan sahabat sing melok Kanjeng Nabi ini berapa, tidak diterangkan. Enak-enak jalan, di situ ada makam. Langsung Rasulullah berhenti. Sik dulu. Wonten apa Kanjeng Nabi? Ini yang di dalam makam dalam keadaan disiksa. Nah, kita nggak perlu tahu itu memang karomahnya Kanjeng Nabi Muhammad. Itu wahyu yang dimiliki oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi tahu baginda Nabi di dalamnya itu ada yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa, sebabnya apa mereka itu kok disiksa? Ada dua hal. Dua hal itu apa? Yang pertama istibra'u minal baul. Iki lek ngoyo wong iki gak tuntas. Dadi napa? Ngoyo gak tuntas itu sebab disiksanya azab kubur. Lho ngeri, Pak. Bab permuyuhan ini bisa menjadikan azab kubur. Lalu bagaimana cara kencing yang betul? Nah, niki kula praktekaken iki. Di dalam fikih niku ngeten. Yang pertama niki yang kiri itu sebagai tumpuan. Lah niki ngeten.
Ini kencing yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah mantuknya itu setelah kencing apa yang dilakukan? Yaitu yang selanjutnya adalah dehem. Dehem itu bagaimana? Sampai ping telu. Iku kalau sudah dilakukan wis rasa tuntas, jenengan baru dehem. Baru kalau yang laki-laki di perut sampai 3 kali baru dicawii. Fa insyaallah itu sudah tuntas. Jikalau kita masih ada, berarti itu was-was. Was-was itu kadang ada orang ke kamar mandi, kan wonten nggih, sik krasa sur, padahal ndak. Kita sik krasa itu was-was syaitan. Kenapa? Jenengan kalau masuk kamar mandi tidak doa, sehingga apa? Setan di situ merupakan menjadikan jenengan was-was. Loh iya, setan itu memang tempatnya satu. Setan itu ndek pundi-pundi kathah. Tapi setan itu sing paling kathah niku ndek omah niku ndek pundi? Siji ndek jeding. Di mana ada air di situ ada setan. Ya wes setan itu kok tempatnya ndek air. Sehingga kalau jenengan masuk kamar mandi enggak doa, ya wes selamat setannya akeh. Jenengan wudu digawe was-was, jenengan kencing dibikin was-was. Lah inilah setan. Lalu bagaimana agar supaya setan itu atau jin ini tidak mengganggu kita? Maka kita harus doa sebelum masuk kamar mandi. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Aku berlindung dari Engkau ya Allah dari godaan setan yang terkutuk, setan lanang ambil setan wedok. Waduh, lha wis kebelet lho. Masa kok ndonga ngene iki lak iso nguyuh ngarepe jeding ini. Bagaimana ini? Lah ada doa yang pendek. Apa? Yaitu ghufranak. Monggo sareng-sareng. Ghufranak pun niku. Lek bahasa waduh setan sini niku kate mlebu ghufranak ya diusir gak oleh niki ya wis. Keluar dia. Bayangkan kalau jenengan masuk kamar mandi, kita mandi dalam keadaan nggak pakai baju, nggak pakai apa-apa, tiba-tiba di situ ada jin. Lalek wong wedok ya digrayangi mbek wong jin lanang. Lalek wong lanang ya digrayangi oleh jin wedok. Wah, syukur ayu mboten masalah. Nggih ayu lek lewat separuh kan gak karu-karuan. Oleh karena itu, ini bagaimana kita bahwasanya kita itu di rumah kita senantiasa ada jin, kita harus apa? Yaitu berdoa. Oleh karena itu kita budayakan kencing yang betul, kemudian cara bersucinya begitu. Kembali kepada pokok permasalahan. Tatkala Rasulullah di situ, yaitu orang yang diadab kubur itu sebab pertamanya apa? Istibra'u minal baul, moyone gak tuntas. Yang kedua apa? Ghibah wan namimah. Ini orang suka ngegosip. Orang itu suka gosip. Orang itu suka namimah, adu domba. Ustaz saya ini gak gosip kok. Saya gak gosip. Lah kok ini yang saya omongkan fakta. Justru yang fakta itu yang gosip. Ada orang yang berbuat buruk, nyata-nyata berbuat buruk. Sama ngomongi niku jenenge gosip. Jika tidak sesuai fakta, maka itu jenenge fitnah. Nggih. Berarti apa? Ghibah dan namimah itu hati-hati karena apa? Menjadikan adab kubur itu. Sehingga pada saat Rasulullah di situ yang pertama didoakan. Kemudian apa? Sahabat ini disuruh nyari apa? Pelepah kurma yang basah. Maka ini bukti bahwasanya ziarah kubur itu boleh. Nah, Rasulullah tahu ziarah. Berarti apa? Mendoakan yang si mayit boleh. Kemudian apa? Di situ ada pelepah kurma. Nah, di sini nggak ada pelepah kurma. Ya tidak bisa nyari pelepah kurma yang basah. Lah ini bagaimana? Ono klopo. Wah, daripada klopo podo-podo kudu kurma. Ya wis lah. Yang basah ini apa? Lek klopo janur digawe nek mriku entek Pak ndrudul iku klopone Jawa ini. Gimana caranya? Wong Jawa inovasi. Dikasih apa? Sekar itu apa bu? Bunga. Sehingga lek bunga, ayo tenan diri kok katanya nyekar, katanya ngirim bunga. Padahal bunga itu sebagian, tapi yang intinya doanya Rasulullah. Intinya nang makam doane jenengan. Maka kalau sudah doa di situ, Pak insyaallah. Maka yang pertama dalil bahwasanya ziarah kubur itu boleh. Yang kedua, Rasulullah tatkala mau wafat itu beberapa bulan sebelumnya itu beliau itu senantiasa ziarah ke makam-makam para syuhada.
Ahlil baqi terutama. Yang lain kalau baqi memang dekat rumah beliau, dekat ambil Masjid Nabawi. Kalau jangan umroh itu ini makam Rasulullah, keluar di situ sudah baqi. Tapi untuk makam-makam yang lain apakah tidak dikunjungi? Dikunjungi oleh Rasulullah. Ada perang Khandaq di situ dimakamkan, yaitu didatangi oleh Rasulullah. Sampai-sampai di Baqi itu Rasulullah pernah dalam keadaan sakit dan dibopong pulang dalam keadaan apa? Ziarah kubur di Baqi. Maknanya ziarah kubur ini apa hukumnya? Ihya'us sunnah. Apa itu ihya'us sunnah? Menghidupkan sunnah. Maka di sini jenengan boleh ke Wali Lima, boleh ke Wali Songo, boleh ke Mbah Thohir, boleh ke Mbah Dasuki, boleh ke Agi Grebek, boleh ke Mbah Batu, boleh, hukumnya ihya'us sunnah. Tapi yang kita bahas nanti, apa yang kita lakukan di dalam kubur itu? Kalau kita ziarah kubur, apa yang kita lakukan? Nah itulah yang akan kita bahas. Satu, dalil yang penting oleh. Lah soleh ya sudah, nggak usah diperdebatkan. Wong Rasulullah yang mencontohi. Kalau ada di sini yang tidak mencontoh Rasulullah, saya karepe sampean. Kita kan mencontoh Rasulullah. Kalau Anda tidak memiliki nabi yang lain, berarti bukan Islam. Sebab nabi yang terakhir, nabi kita adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis yang ke-38 ini menerangkan tentang apa? Kita akan membahas. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu artinya bapak, Hurairah artinya kucing. Loh, mosok Rasulullah dawuh nang bapake kucing? Ndak, maksudnya ada orang yang sangat open terhadap kucing. Saking CS-nya dengan Nabi, napa CS? Konco plok gitu ya. Lah ini bagaimana? Lah diceluk, bapake kucing, yo gak ngamuk. Iya enggak? Kayak Mas Gustaf CS sama saya, wong dodol sego goreng, bapaknya sego goreng, nah yuk kan ngamuk, biasa saja. Karena apa? Ini yang dilakukan oleh Rasulullah, dekat dengan Rasulullah. Nah di sini maksudnya Abu Hurairah itu adalah sahabat yang nama aslinya Abdurrahman. Abdurrahman ini disebut Abu Hurairah karena beliau open terhadap kucing. Kemudian apa? Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, berarti begini, innallaha ta'ala qala. Loh, berarti mari Kanjeng Nabi ngomong, ternyata innallaha ta'ala yaqul, innallaha ta'ala qala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, kalau berfirman berarti ada di Al-Qur'an. Lah kok ini enggak ada di dalam Al-Qur'an? Berarti ini disebut hadis qudsi. Apa hadis qudsi? Allah yang berbicara tapi gak ditulis di Al-Qur'an. Itu disebut hadis qudsi. Tapi kalau Allah berbicara ditulis di Al-Qur'an, itu namanya Al-Qur'an. Berarti sama-sama kalamullah, tetapi ini yang tidak ditulis di Al-Qur'an disebut hadis qudsi. Lah